banyaknya nasabah yang datang pada interval 0 sampai T. Kalau proses Poisson, maka NT ini berdistribusi Poisson, yakni peluang NT sama dengan N, itu adalah E pangkat min lambda T pangkat N per N faktorial. N-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi NT-nya berdistribusi Poisson, itu mengapa proses ini dinamakan proses Poisson. Dan kalau seperti ini proses Poisson dengan, jadi NT proses Poisson dengan rate atau laju lambda, ya. Proses Poisson dengan laju lambda. Kemudian yang kita juga sudah pelajari bahwa T1, T2, dan sebagainya itu saling independen dan berdistribusi sama. IID, independent and identically distributed, yang berdistribusi eksponensial dengan parameter lambda. Jadi T1, T2 ini distribusinya sama, eksponensial, dan saling independen. Proses Poisson kalau dipakai untuk memodelkan misalnya tadi orang yang datang ke bank, mungkin beralasan ya, memiliki kedatangannya distribusinya eksponensial pada sepanjang waktu gitu, pada jam-jam berapapun. Tapi ada kalanya distribusi antar kedatangan eksponensial itu nggak tepat kalau pada situasi yang berbeda, misalnya di restoran gitu, antara jam 8 sampai jam 10 dengan jam 11 sampai jam 1 itu biasanya banyaknya orang yang datang berbeda. 8 sampai 10 itu lebih jarang karena belum jam makan, bukan jam makan, tapi jam 11 sampai jam 1 jam makan siang biasanya lebih banyak. Maka laju kedatangannya bisa jadi berbeda, tidak konstan. Kalau yang ini laju proses Poisson yang atas yang saya tulis ini lajunya lambda. Lajunya lambda, konstan. Nah, sekarang kita akan mempelajari generalisasi dari proses Poisson di mana lajunya tidak konstan, tidak lambda, tapi merupakan bergantung waktu, yaitu fungsi dari T. Nah, kita lihat definisinya. Proses Poisson non-homogen. Kita lihat definisinya. Proses Poisson NT, counting proses NT, merupakan proses Poisson non-homogen dengan fungsi intensitas lambda T. Ya. Kalau pada proses Poisson homogen, ya, pada proses Poisson homogen, ininya intensitinya atau lajunya lambda, bukan lambda T. Kalau ini proses Poisson homogen, non-homogen, kita memiliki intensity function lambda T merupakan fungsi dari T. Fungsi dari T. Jika memenuhi, ya, jika memenuhi Romawi 1 sampai 4, yang pertama sama saja dengan proses Poisson homogen. Memiliki sifat independent increment ini juga sama dengan definisi proses Poisson homogen. Nah, lalu yang keempat dulu, banyaknya kejadian pada interval T sampai T plus H. Banyaknya kejadian sama dengan 1 adalah lambda T kali H plus OH. Kalau pada proses Poisson homogen dulu hanya lambda H saja, lambdanya konstan. Nah, kalau ini lambda T itu artinya lambda fungsi dari T, bukan lambda kali T. Ya. Kemudian yang ketiga sama dengan definisi proses Poisson homogen. Jadi yang beda hanya ini aja, yang keempat.
di mana lambdanya diganti dengan lambda T. Dan lambda ini nanti merupakan fungsi intensitas atau laju kedatangan. Lalu kita mendefinisikan fungsi baru MT, yaitu integral lambda Y dy 0 sampai T. Ya, boleh saja lambda S ds, ini kan hanya variabel untuk apa biar membedakan dengan T. Nah, fungsi M ini nanti akan disebut sebagai mean value function. Mean value function. Ya. Fungsi nilai rata-rata dari proses Poisson non-homogen. Nah, untuk proses Poisson non-homogen ada satu sifat disajikan pada lemma 53. Sebenarnya sifat ini argumentasinya agak mirip dengan proses Poisson yang homogen. Ya. Hanya sedikit kalau Anda bandingkan nanti kalau Anda baca sedikit saja bedanya, ya. Di sini lemma ini mengatakan kalau pada proses Poisson, kalau NT proses Poisson non homogen, maka intensity function ini dengan intensity function MT, maka peluang NT sama dengan 0 itu E pangkat min MT. Kalau pada proses Poisson homogen sama dengan E pangkat min lambda T. Itu aja bedanya. Ini proses Poisson homogen, PPH. Kalau proses Poisson non homogen, E pangkat min MT. MT-nya apa? MT-nya integral 0 sampai T lambda Y dy. Lambda Y ini fungsi dari Y, diintegralkan terhadap Y. Kalau lambdanya konstan, 0 sampai T lambda dy di konstan, hasilnya lambda Y, batasnya 0 sampai T, ketemunya lambda T dikurangi 0. Jadi, kalau lambdanya konstan, sama dengan proses Poisson non homogen. Sehingga sebenarnya bukti untuk ini mirip sekali dengan yang proses Poisson homogen, hanya bedanya saja yang lambdanya diganti lambda T. Mungkin saya tidak akan bahas di sini buktinya. Nah, di dalam membahas proses Poisson itu kita bernalar seperti ini kadang-kadang penting ini, ya. Misalkan ini waktu 0, ini waktu kemudian T, ini waktu T. Misalkan ini kedatangan pertama setelah waktu T. Jadi ini waktu T1 sebetulnya. Jadi kedatangan pertama kali pada proses Poisson non homogen. Nah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pada interval 0 sampai T itu belum ada kejadian. Jadi NT ini sama dengan 0 di sini. Karena antara 0 sampai T belum ada kejadian. Kejadian pertama terjadi setelah waktu T. Jadi di sini ada satu ekivalensi bahwa 0 NT sama dengan 0 itu ekivalen dengan T1 lebih dari T. Ini penting. Cara berpikir ini penting. Soal fakta ini penting. NT sama dengan 0, artinya pada waktu 0 sampai T belum ada kejadian, ya kalau T1-nya lebih dari T. Kalau T1-nya, misalnya ini T1-nya di sini, ya NT bukan 0, kan sudah ada kejadian minimal 1. Gitu. Dan ini yang dipakai untuk nih. Jadi peluang T1 lebih dari T itu sama saja PNT sama dengan 0 dan PNT sama dengan 0 tadi menurut lemma yang baru saja sama dengan E pangkat min MT. Dengan E pangkat min MT.
Nah, kalau Anda ingin tahu CDF dari T1, itu kan sebut saja apa namanya, kalau CDF dari T1 yaitu sebut saja apa F besar milik T1, T itu kan peluang T1 lebih kecil dari T itu sama dengan 1 dikurangi peluang T1 lebih dari T, sama dengan 1 dikurangi T1 lebih dari T itu E pangkat min MT. Kalau Anda ingin tahu PDF-nya, probability density function dari T1, kita turunkan, turunan 1 itu 0, turunan apa namanya E pangkat min MT minus E pangkat min MT kali M aksen T turunannya. E pangkat min MT kali turunan pangkatnya minus E pangkat min MT atau sama dengan M aksen T sama M aksen T E pangkat min MT. Nah, di kalkulus ya, Anda belajar kalau gini, apa namanya, kita berlaku umum saja. Kalau Anda belajar kalau fx PDF, lalu kalau F besar CDF, minta hingga sampai X FSDS. CDF, maka kita punya hubungan bahwa F turunan itu F besar itu F kecil. Nah, memperoleh F kecil itu, ingat F besarnya ini, F kecilnya ini. Dan ini tinggal mengganti, kalau kita mengintegralkan minta hingga sampai X, sebenarnya batasnya boleh saja nggak harus dari minta hingga, tapi suatu konstanta, sampai X, maka ini kita cukup mengganti ya F, ya S-nya diganti X. S diganti X. Jadi kalau Anda punya MT sama dengan integral 0 sampai T lambda Y dy, maka kalau M aksen T, Anda nggak perlu mikir-mikir, Y-nya aja diganti T, dengan lambda T. Sehingga hasilnya sama dengan lambda T, E pangkat min MT. Ini adalah PDF dari T1. PDF dari T1. Bukan eksponensial, ya, karena bentuknya beda. Lambda T E pangkat min MT. Jadi bukan eksponensial. Kalau proses Poisson homogen eksponensial. Berikutnya ini agak mirip juga dengan yang proses Poisson homogen. Kita buat NST sama S plus T dikurangi NS. Nah, di sini ada teorema yang buktinya tidak diberikan, we leave the proof, ya. Tapi kita lihat isinya saja, intinya adalah kalau NT proses Poisson non homogen dengan intensitas lambda T, lalu NS yang didefinisikan sebagai ini ternyata juga merupakan proses Poisson non homogen, tapi intensitasnya agak berbeda, yaitu intensitasnya lambda ST sama dengan lambda dari S plus T.
dan mean value function-nya nanti akan sama dengan MST. Ini definisinya mean value function, lambda S-nya diganti lambda S plus T, S plus Y, ya. Kemudian pakai pemisalan, batasnya nanti berubah, maka hasilnya sama dengan MS plus T dikurangi MS. Jadi ini apa namanya mean value function untuk lambda untuk NST. Kalau untuk NT mean value function-nya tadi MT. Ya. Kalau NT proses kosong NT mean value function-nya MT. Tapi kalau untuk lambda kalau NST mean value function-nya adalah MS plus T. MST. Nah, lalu hasil yang mirip dengan proses Poisson homogen yang sangat penting adalah ini teorema 53 bahwa kalau NT proses Poisson non homogen dengan rate lambda T, maka dapat ditunjukkan bahwa probabilitas NT sama dengan N adalah E pangkat min MT, MT pangkat N per N faktorial. Ya. Bandingkan dengan proses Poisson homogen, PNT sama dengan N adalah E pangkat min lambda T pangkat N per N faktorial. Ya, jadi bedanya di sini. Min lambda T di sini pakainya MT. Ada kemiripan ya. Hanya yang proses Poisson non homogen itu MT ya. MT sedangkan pada proses Poisson homogen adalah min lambda T. Saya tidak akan bahas buktinya, silakan dipelajari sendiri, cukup panjang di sini. Saya ingin berikan contoh aplikasinya saja. Nah, ini contoh 524. Saya pelan-pelan di sini, contoh 524 yang menunjukkan contoh proses Poisson non homogen. Iya, Sigbert ini nama orang, jualan hotdog, buka jam 8 pagi, ya, bukanya jam 8 pagi. Nah, memahami arti kalimat ini penting ya, memahami arti kalimat penting. Dari jam 8 sampai jam 11 pagi, pelanggannya itu datang secara rata-rata itu steadily increasing rate. Artinya nambah secara steadily itu ya dengan laju konstan. Yang awalnya hanya 5 orang per jam yang datang pada pukul 8 pagi, naik terus secara steadily state itu naik linear hingga akhirnya 20 orang per jam pada jam 11 pagi. Jadi kalau saya gambar, ini 0 itu adalah jam 8 pagi. Ya. Sebentar. Ya. Jam 8 sampai jam 11, 9, 10, 11, 3 jam. Hanya ini jam 11 berarti menjadi 3, sama aja jam 11.00. Tadinya jam 8 pagi rata-rata hanya 5 orang saja yang datang, tapi kemudian pada jam 11 rata-rata menjadi 20, steadily increasing rate, naik secara laju yang stabil gitu ya, dari 5 menjadi 20. Artinya naik begini, naik menurut garis lurus. Ini kalimat pertama, ini penting ya. Kalimat kedua, dari jam 11 pagi sampai jam 1 siang, secara rata-rata rate-nya
konstan, tetap 20 orang per jam. Dari jam 11 sampai jam 1, jadi selama 2 jam. Jadi 2 jam, ini 5, pukul 13.00. Itu tetap rate-nya 20. Ya, 20 orang per jam. Ya. Lalu yang ketiga, kalimat berikutnya, akan tetapi rate-nya kemudian berkurang secara linear juga dari jam 1 sampai akhirnya pada saat tutup jam 5 sore itu hanya 12 orang per jam. Jadi pada jam 5 sore 13 sampai 17, berarti 4 jam kemudian, ini misalnya jam 4 jam kemudian atau jam 17.00, banyaknya pengunjung itu menurun dari jam 1 sampai jam 17, hingga akhirnya pada jam 17 hanya 12 orang per jam, jadi turun. Ya. Nah, ini dari cerita tadi, kalau sumbu mendatar itu sumbu T, maka sumbu vertikal ini sumbu lambda T. Jadi ini grafik lambda T. Ya, bukan konstan. Konstan datar. Kali ini ada naik, ada datar, ada turun. Nah, tuh. Lalu kalimat berikutnya, jika kita menganggap bahwa banyaknya pelanggan yang datang ke stand-nya Seekbird pada interval waktu yang disjoin itu independen, artinya ini merupakan proses Poisson non homogen. Pertanyaannya adalah berapa probabilitas atau model probabilitas apa yang baik untuk memodelkan situasi di atas, gitu. Lalu ya kita bisa jawab itu karena ada tadi pada waktu yang saling asing itu independen, pada yang disjoint interval itu independen, maka kita tentu akan baik memodelkan dengan proses Poisson non homogen. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa probabilitas tidak ada pelanggan yang datang antara jam 8.30 sampai jam 9.30. 8.30 sampai 9.30 itu ya kira-kira pada interval inilah. Interval di sini nggak ada yang datang, gitu. Berapa peluangnya? Itu nanti tentu bisa kita jawab. Lalu pertanyaan berikutnya, berapa harga harapan banyaknya pendatang pada waktu dari pukul 8.30 sampai 9.30. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, dua pertanyaan ini, tadi sebelumnya kita sudah menjawab pertanyaan sebelumnya bahwa model yang baik untuk ini adalah proses Poisson non homogen. Proses Poisson non homogen yang intensity function-nya grafiknya seperti ini, lambda T. Nah, lambda T ini kita harus tahu rumusnya. Rumusnya seperti apa? Rumus dari grafik ini seperti apa? Nah, ini dengan mudah kita bisa temukan. Misalnya pada interval dari jam 8 sampai jam 11. Jam 8 sampai jam 11, anggap jam 8-nya saya konversi menjadi waktu 0, jam 11-nya menjadi konversi waktu 3. Berarti kita nanti bisa mencari persamaan garis lurus melalui 2 titik. Titik pertama ini adalah 0,5,
Titik kedua adalah 3,20. Nah, Anda kalau kita punya apa namanya, saya butuh, kalau kita punya titik X1, Y1 dan titik X2, Y2, maka persamaan garis ini Anda sudah belajar saya kira di SMA, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Itu kan, ini persamaan garis lurus melalui dua buah titik. Kita tinggal terapkan saja Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Cuman di sini Y-nya nanti kita ganti dengan lambda T. Y-nya diganti dengan lambda T. Karena grafiknya kan Y-nya di sini lambda T. Berarti lambda T min Y1 per Y2 min Y1 sama X min X1 per X2 min X1 lambda T. Y1-nya berapa ini? 5. Y2-nya 20 sama dengan X. X-nya diganti T karena sumbu mendatarnya T. X1-nya itu 0. X2-nya 3,20 berarti 3 min 0 atau lambda T min 5 sama dengan 20 kurang 5, 15. 15 kali T, 15T per 3 atau lambda T. 15T per 3 itu 5T. Min 5-nya pindah ke ruas kanan jadi plus 5. Nah, ini untuk T-nya antara 0 sampai 3, persamaannya adalah 5T plus 5 atau 5 plus 5T. Kalau T-nya dari 3 sampai 5, karena datar dan pada level 20, maka hasilnya ya sama dengan konstan 20. Lalu untuk waktunya dari 5 sampai 9 dengan menggunakan rumus garis lurus melalui dua titik seperti contoh yang ini yang saya tuliskan ini ya, seperti contoh ini. Tentu Anda bisa juga mengecek. Nanti kita akan menemukan hasilnya adalah 20 minus 2 kali T minus 5. Nah, dalam proses kuasa non homogen penting buat kita untuk bisa merumuskan lambda T didasarkan pada cerita dari soalnya. Nah, setelah lambda ini ketemu, baru kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tadi. Berapa peluang tidak ada pendatang, tidak ada pelanggan antara 8.30 sampai 9.30. Ya, dan yang kedua, berapa harga harapan banyaknya orang pelanggan pada periode tersebut. Ya, kita coba jawab. Nah, kita lihat solusinya. Jadi solusinya, model yang baik adalah non-homogeneous proses dengan intensity function lambda T, yang lambda T-nya diberikan oleh ini. Ya, lambda T-nya ini yang barusan sudah kita telusuri. Oh ya, sebelum kita menjawab, Anda juga bisa membuat lambda T ini nggak seperti ini rumusnya. Tapi
Anda tidak mengkonversi waktunya dari jam 8 jadi 0, jam 11 jadi 3, nggak seperti itu. Jadi tetap aja pakai, ya subuh mendatarnya nanti 8, 11, jadi nanti 24 jam, sehingga titik titik pertama itu nanti bukan 0,5 tapi 8,5, itu boleh saja seperti itu. Dan kalau Anda menggunakan seperti itu, berarti koordinat ini bukan 0,5 tapi 8,5. Koordinat ini bukan 3,20 tapi 11,20. Ya, kalau Anda tentukan persamaan garis, nanti hasilnya sedikit beda, hasilnya akan seperti ini. Tapi gradiennya sama, gradiennya tetap 5, karena kemiringannya sama. 5T, gradiennya 5. Nah, di sini waktunya dibuat dari jam 8 sampai jam 11. Karena bukanya jam 8, lalu tutup jam 5 sore, berarti jam 0 itu jam 12 malam, jam 24. Jam 24 berarti warungnya nggak jualan, tutup, berarti nggak ada yang datang, 0. Di antara jam 00, jam 24 malam sampai jam 8, itu lambda T-nya sama dengan 0. Demikian pula nanti setelah tutup, ya, dari jam 5 sore jadi jam 24, karena tutup, berarti lambda T-nya juga sama dengan 0. Nah, kemudian untuk jam 8 sampai 11, 11 sampai 13, 13 sampai 17, ini garisnya, persamaan garisnya ya sedikit beda, tapi gradiennya sama. Gradien yang 8 sampai jam 11.05, gradien yang antara jam 13 sampai jam 17, gradiennya min 2. Tadi di atas juga gradiennya min 2. Nah, kita bisa menjawab pertanyaan yang ini tadi. Anda menggunakan lambda T yang atas atau lambda D yang bawah, itu silahkan, kan sama saja. Akan memberikan hasil yang sama. Sekarang kita, kalau ini lambda T fungsi periodik, karena 1 hari 24 jam, nanti kalau untuk T-nya lebih dari 24, kita bisa tulis lambda kali T-24 periodik. Nah, sekarang kita akan pelajari, kita akan jawab pertanyaan yang kedua. Berapa peluang tidak ada kejadian antara jam 8.30 sampai 9.30? Peluang tidak ada kejadian berarti adalah PNT atau N dari 9.30 dikurangi N 8.30. Peluang tidak ada yang datang antara jam 8.30 sampai 9.30, tidak ada yang datang itu artinya yang datang 0. Sama dengan, nah, kita lihat di teorinya tadi. Teorema 53. Nih. PNT sama dengan N, T pangkat min MT, MT pangkat N per N faktorial. Ada formula lain yang bisa juga membantu kita menyelesaikan hal tersebut. Ya, ditulis di sini sepertinya. Oh, ini ada formula lainnya ini.
Kalau yang pertama, NST itu kan tadi proses pasang non homogen dengan mean value MST. MST itu adalah M. Ya, silakan. Makasih. Nah, NST ini juga merupakan proses Poisson non homogen dengan mean value function MST, ya, di mana NST adalah banyaknya kejadian pada interval S sampai S plus T. Ya. Jadi kita bisa tulis peluang ini. Kalau jam 8 itu 0, maka ini menjadi, kalau jam 8 itu 0, jam 9 itu 1, berarti kalau 8:30 itu jam waktu setengah. 9:30 waktu 1,5. Saya akan gunakan rumus yang lambda T-nya yang atas ini, yang ini. Nah, peluang ini bisa kita tuliskan sama dengan E pangkat min M 1,5 dikurangi M setengah lalu M 1,5 dikurangi M setengah, pangkatnya kan sama 0, pangkatnya 0, ya, per, saya beri warna 0 faktorial, karena apa namanya, pertanyaannya tidak ada pelanggan, ya, kan 0 faktorial. 0 faktorial 1, pangkat 0,1, maka hasilnya tinggal sama dengan E pangkat minus M 1,5 kurangi M setengah. Berapa M 1,5 dikurangi M setengah? Ini. Maaf, saya ini agak loncat-loncat posisinya. Anda punya MT, misalkan integral 0 sampai T, lambda Y, dy. Maka kalau M 1,5, integral 0 sampai 1,5, lambda Y, dy. Kalau M setengah, integral 0 sampai setengah, lambda Y, dy. Kalau M 1,5 dikurangi M setengah, ini integral 0 sampai 1,5, nanti dikurangi 0 sampai setengah integralnya, tinggal setengah sampai 1,5 MY lambda Y dy. Ya. Nah, ini berapa? Anda harus jeli, lambda Y, kalau Y-nya
lambda Y kalau Y-nya antara setengah sampai 1,5. Y-nya antara setengah 1 sampai setengah itu adanya di sini nih. Dari setengah sampai 1,5. Di mana rumus fungsinya itu lambda T-nya yang garis lurus, yang persamanya 5 plus 5T. Maka integral ini menjadi integral setengah sampai 1,5 5 plus lambda Y 5T 5Y dy. Nah ini kalau Anda integralkan nanti bisa dicek ini integral 1,5 sampai 3/2 atau 1,5 dari 5 plus 5T dt atau 5 plus 5Y dy itu nanti akan sama dengan 10. Mudah ini. Ya. Sehingga jawaban akhir ini akan sama dengan E pangkat minus 10. E pangkat minus 10. Inilah peluang tidak ada orang yang datang antara pukul 8.30 sampai 9.30. Sebentar, nanti saya akan berikan sedikit perluasan, tapi kita lihat dulu kalau pertanyaan yang kedua apa ini. Berapa harga harapan banyaknya kedatangan pada periode ini? Nah, banyaknya kedatangan itu MT sebenarnya. Ya. Ini M3/2 min M setengah 10 ini. Ya, jadi soal pertanyaan kedua dijawabnya berapa? Jawabannya 10. Saya sedikit modifikasi dari contoh ini. Saya butuh space di sini. Misalnya berapa peluang satu orang, satu pelanggan datang antara atau dengan satu orang. 2 orang datang antara jam 10 sampai jam 12.00. Jam 10 itu tadi kalau kita konversi ke waktu menjadi waktu 2. Karena jam 8 itu jam 0, jam 9 itu 1, jam 10 itu 2, jam 11 itu 3, jam 12 itu kita konversi menjadi waktu 4. Ya. Nah, di sini nanti kita kalau kita hitung M 4 min M2 kalau mengikuti yang ini tadi, maka kita cukup membuat integral batas bawahnya 2, batas atasnya 4, lambda Y dy. Nah, yang Anda harus kemudian cermati adalah apa rumus lambda Y pada interval 2 sampai 4. Kita lihat pada gambar. Ya, gambarnya seperti ini. Dari 0 sampai 3 naik,
3 sampai 5 datar, 5 sampai 9 turun. Nah, kita mengintervalnya dari 2 sampai 4. Ada bagian yang naik, ada bagian yang datar. Nah, makanya ini harus kita pecah. Kita pecah menjadi integral 2 sampai 3, di mana fungsinya adalah lam 5 plus 5y dy, ditambah integral dari 3 sampai 4, di mana pada waktu 3 sampai 4, fungsi lambda itu 20 konstan dy. Hasilnya 5y plus 5 per 2 y kuadrat dengan batas 2 sampai 3 ditambah 20y batasnya 3 sampai 4. Berapa ini? Sama dengan 15 tambah 9 kali 5, 45 per 2 dikurang 10 plus 4, 20 per 2 plus yang itu 20 kali 4 min 3. 15 dikurangi 10 itu 5. 45 per 2 dikurangi 20 per 2. Tinggal 25 per 2. Lalu ditambah 20. Berapa ini? 25 tambah 12 setengah. 37 setengah. Salah hitung ya. Nah, maka soal ini jawabannya adalah sama dengan peluang N dari 3, N4 min N2 sama dengan berapa tadi? 2 pelanggan. 2. Sama dengan E pangkat minus. Langsung saja 37 setengah ya kali 37 setengah pangkat 2 per 2 faktorial ya, pakai kalkulator hitungnya. Jadi itu kalau ditanya peluang antara jam 10 sampai jam 12 2 orang pelanggan, yang Anda harus perhatikan adalah fungsi dari lambda, integral lambda y itu harus hati-hati. Baik, itu proses Poisson non-homogen merupakan salah satu generalisasi dari proses Poisson homogen. Lambdanya kalau pada proses Poisson homogen konstan, kalau pada proses Poisson non-homogen lambdanya bergantung pada T. Ya, di latihan nanti ada soal yang mirip dengan contoh ini. Saya kira nanti Anda bisa mengerjakan. Saya ingin lanjut dengan satu topik lagi yang merupakan generalisasi dari proses Poisson, yaitu yang dinamakan proses Poisson majemuk. Ya. Jadi ilustrasinya begini. Misalnya pada waktu 0 itu misalnya jam 8, bank buka. Setelah waktu T1, ada nasabah pertama datang,
nasabah pertama ini misalnya nabung sebesar Y1. Selang waktu T2, nasabah kedua datang, nasabah kedua ini nabung misalnya sebesar Y2. Nasabah ketiga datang lagi, nabung sebesar Y3. Nah, nasabah terakhir sebelum waktu T di sini, berarti kalau di dalam interval 0T ada NT nasabah, maka nasabah terakhir ini adalah nasabah yang ke NT. Nabungnya sebesar YNT. Berarti total uang yang ditabung nasabah pada interval 0 sampai T adalah Y1 tambah Y2 tambah Y3 sampai ditambah YNT ini. Y1, Y2 tambah Y2 sampai tambah YNT. Ya, dan sigma ini kita beri simbol baru XT. Kalau NT-nya proses Poisson, maka XT ini merupakan proses compound Poisson proses atau proses Poisson majemuk. Ya. Jadi kalau NT-nya proses Poisson, lalu YI-nya ini nanti di variabel acak yang saling independen, ya, distribusinya sama dan juga independen terhadap NT, maka proses XT ini disebut sebagai proses Poisson majemuk. Contohnya atau kasus-kasus khususnya, kalau Y-nya sama dengan 1, maka nanti XT sama dengan NT, artinya proses Poisson XT menjadi proses Poisson biasa. Contoh yang kedua ini mirip ini. Contoh situasinya saya lain. Anggap bis-bis berdatangan menurut ke suatu pertandingan olahraga mengikuti proses Poisson. Jadi silang-silang ini adalah waktu-waktu kedatangan bis. Ya. Silang-silang pada gambar saya waktu kedatangan bis. Lalu Y1, Y2 itu banyaknya penumpang bis. Maka XT nanti menyatakan banyaknya penggemar dari satu klub ya sampai waktu P yang datang naik bus. Ya. Nah, yang ini mirip tadi yang saya jelaskan, orang yang datang ke supermarket, YI adalah uang yang dibelanjakan oleh pelanggan ke I, maka XT nanti merupakan total uang yang dibelanjakan di supermarket pada interval 0 sampai T. Aplikasinya banyak sekali proses Poisson majemuk ini. Lalu kita lihat sekarang sifat-sifat dari proses Poisson majemuk. Proses sifat-sifat dari proses Poisson majemuk itu ada dua yang penting. Ya, sifat yang pertama ini, min dari XT adalah lambda kali T kali ekspektasi Y1. Lalu variansi dari XT, lambda T kali ekspektasi Y1 kuadrat. Ada di bab 3, buktinya. Mungkin nanti saya akan jelaskan ekspektasi XT. Perhatikan. Kita nggak lihat contoh, tapi kita akan lihat ekspektasi XT. Ekspektasi XT adalah ekspektasi dari XT itu apa? Sigma I1 sampai NT YI. Kita bisa kondisikan, conditioning di hari pertama kita kuliah, saya menjelaskan bagaimana menghitung harga harapan dengan conditioning. Kita bisa pertama
Enggak sama dulu. Kita pertama hitung ekspektasi dari sigma I dari 1 sampai NT, YI jika diberikan NT sama dengan N. Kita hitung ini dulu. Ini artinya sama dengan sigma sama dengan ekspektasi ketika caranya diberikan NT sama dengan N, maka saya bisa merubah jumlah ini bukan 1 sampai N, tetapi cukup 1 sampai N saja YI. Diberikan NT sama dengan N. Kemudian saya bisa menuliskan karena NT dan YI ini independen, sifat independen, maka saya bisa menghilangkan syaratnya. Lalu antara ekspektasi dan sigma kita bisa tukar. Y itu bisa Y1, Y2, Y3. Tapi karena identik, kita bisa cukup tuliskan sigma I dari 1 sampai N ekspektasi Y1 saja gitu. Karena ekspektasi Y1 dengan ekspektasi Y2 sama, karena ada N, ekspektasi Y1 itu konstan, N kali ekspektasi Y1. Nah, dari sini kita memperoleh, perhatikan, kalau Y ekspektasi sigma YI Y1 sampai N diberikan NT sama dengan N, itu hasilnya N kali ekspektasi Y1. Maka kalau saya menuliskan ekspektasi sigma I kalau saya menuliskan ekspektasi sigma I dari 1 sampai NT YI diberikan NT ya sama dengan N yang nggak saya tulis, maka saya akan mendapatkan NT, N-nya diganti NT dari ekspektasi Y1. Lalu dengan menggunakan sifat ekspektasi X sama dengan ekspektasi dari ekspektasi X dengan taraf Y, kita bisa menuliskan bahwa ekspektasi dari ini X, ini Y, ekspektasi dari sigma I1 sampai NT YI, ekspektasi X, sama dengan ekspektasi dari sigma I dari 1 sampai NT YI diberikan NT, ekspektasinya double, sama dengan ekspektasi yang dalam kita sudah dapat hasilnya, NT kali ekspektasi Y1,
ekspektasi Y1 itu bilangan, bisa kita tulis di luar, kali ekspektasi NT. Ekspektasi NT kalau untuk proses Poisson itu sama dengan lambda T. Kita sudah pelajari. Ya, sehingga kita mendapatkan lambda T kali ekspektasi Y1. Ini adalah ekspektasi XT. Jadi ekspektasi XT sama lambda T kali ekspektasi Y1. Ini buktinya. Ya, bukti. Saya berikan. Yang variansi XT silahkan nanti dibaca example 310, 311 untuk sampai kepada variansi XT. Ya. Jadi untuk proses Poisson majemuk XT, minnya seperti ini, dan variansinya lambda T kali ekspektasi Y1 kuadrat. Kita lihat contohnya aplikasinya. Ya, contoh aplikasinya. Keluarga-keluarga berpindah ke suatu wilayah mengikuti proses Poisson dengan rate 2 orang per minggu. Ya, rate-nya 2 orang per minggu. Ya. Yang berpindah itu keluarga-keluarga ya. Keluarga itu anggotanya bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dalam contoh ini, jika diketahui bahwa banyaknya orang dalam setiap keluarga itu saling independen, bisa hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Jadi banyaknya keluarga itu 1 sampai 4 orang yang berpindah dengan peluang 1/6, 1/3, 1/3, 1/6. Jadi peluang keluarga yang banyaknya anggota lebih dari 4 itu nggak mungkin 0 dalam contoh ini. Ya. Yang pertanyaannya adalah berapa min dan variansi banyaknya orang yang berpindah ke wilayah tersebut selama 5 minggu. Ya, selama 5 minggu. Tadi rate-nya sudah 2 per minggu. Sekarang selama 5 minggu, berarti T-nya 5. Ya, T-nya 5. Lambdanya sudah diketahui 2, T-nya 5. Lalu, kalau kita ditanya berapa rata-rata min dan variansi, min-nya lambda T, EY1, lambdanya sudah diketahui, T-nya sudah diketahui, tinggal menghitung EY1. Variansinya lambda T, EY1 kuadrat. Lambdanya diketahui, T-nya sudah diketahui, tinggal menghitung ekspektasi Y1 kuadrat. Nah, maka untuk menjawab tersebut, kalau Y dimenyatakan banyaknya orang dalam keluarga ke I, ekspektasi Y adalah 1 kali peluang anggota keluarganya 1, yaitu 1/6, 2 kali banyaknya anggota keluarga 2, 3 kali banyaknya peluang banyaknya anggota keluarga 3, 4 kali peluang banyaknya anggota keluarga 4. Ketemulah 5/2 ekspektasi Y1. Nah, lalu Anda bisa hitung ekspektasi Y1 Y kuadrat, hasilnya 43/6. Dengan demikian tinggal masukkan saja ke dalam rumus. Ya. Ekspektasi XT sama dengan lambda T kali ekspektasi Y1. Lambdanya 2, T-nya 5, ekspektasi Y1-nya 5/2. Ketemulah 25. Demikian juga variansinya. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Jadi itu 2 topik yang ingin saya jelaskan pada hari ini. Yang pertama tadi proses Poisson non-homogen, di mana intensity function-nya lambda T-nya tergantung waktu, bukan konstan. Dan yang kedua proses Poisson majemuk XT, yang definisinya atau gambarnya ini sudah Anda bisa lihat ini, bisa dipakai untuk memodelkan banyak situasi. Dan XT ini sifatnya punya min lambda T ekspektasi Y1, variansi lambda T ekspektasi Y1 kuadrat.
Tentu kalau mau dikaji lebih lanjut, kita bisa misalnya mengkaji bagaimana distribusi probabilitas dari XT, tapi tentu di dalam buku ini tidak dibahas. Yang dibahas hanya mean dan variansi saja. Dan saya kira bab 5 itu saja yang kita pelajari untuk proses Poisson. Lalu untuk mengecek atau untuk agar Anda lebih paham, saya nanti akan arahkan, saya nggak bahas, saya akan arahkan Anda untuk mengerjakan soal yang terkait dengan proses Poisson majemuk, proses Poisson non homogen. Sepertinya Anda sudah dulu. Ada. Ya, ini nomor 78 ini mirip dengan contoh tadi. Toko buka mulai jam 8 pagi dan jam 8 sampai jam 10 berdatangan dengan rate 4 jam dan seterusnya gitu. Jadi kalau Anda nanti baca dengan teliti cerita pada soal ini, Anda bisa kerjakan yang kurang lebih mirip seperti contoh proses Poisson non homogen yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Nomor 78. Lalu yang proses Poisson majemuk ada enggak? Enggak ada contoh yang mirip dengan soal tadi, tapi saya kira relatif lebih jelas itu relatif simpel gitu untuk proses Poisson majemuknya. Saya kira Anda bisa, kalau ada soal-soal cerita yang serupa, Anda bisa mengerjakan, karena yang penting asal dalam soal cerita itu lambdanya berapa, waktunya berapa, lalu ekspektasi Y1 berapa, ekspektasi Y1 kuadrat berapa, itu yang perlu Anda hitung. Dan yang penting atau yang Anda harus hati-hati adalah kalau membaca soal itu antara rate dan waktu itu harus satuannya sama. Misalnya kalau kali rate-nya 2 orang per minggu, ya, lalu waktunya 5 minggu, maka jelas T-nya 5. Tapi kalau misalnya rate-nya misalnya 2 orang per jam, 2 orang per jam, lalu waktunya atau 2 orang per 2 orang per jam. Lalu pertanyaannya waktunya dalam waktu 2 hari. Maka Anda harus mengkonversi waktu 2 hari itu ke dalam jam, atau mengkonversi rate-nya ke dalam hari, karena satuannya harus sama. Mungkin ini saya save, nanti biar saya bisa kirim ke Anda ada catatan-catatannya tadi. Saya save.
Kita save dulu lagi proses. Besar file yang kurang. Oke, mungkin baru malam nanti saya bisa kirim. Karena ini pakai tab saya nggak bisa langsung kirim. Ya, intinya saya ingin Anda coba dulu, ya, Anda coba dulu soal tersebut. Nanti mudah-mudahan kalau ada pertanyaan nanti ya silahkan melalui WA silahkan. Tapi di luar soal, kalau Anda ingin yang baru saja saya jelaskan hari ini, kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Ya, bab ini kita memang waktunya agak sempit ya, hanya 2 kali pertemuan untuk satu bab. Saya ambil yang inti-inti. Nah, seperti kalau nggak ada, seperti janji saya yang lalu, saya hari ini ingin membahas soal yang minggu lalu saya berikan. Sudah dikirim lewat WA ya, Mbak ya? Jawabannya. Iya, Prof, sudah. Sebentar gitu, saya buka dulu ya. WA-nya. Bentar lagi proses. Pertemuan 6 ya. Oh, ini per orang ya tugasnya ya? Enggak kelompok ya? Iya, Prof, individu.
lupa saya ngasih tahu, harusnya oke ini sih yang di file saya ambil salah satu saja gitu ya. Acak yang pertama ini. Enggak. Oke. Punya download dua. Nah, Ananda nih yang apa ya? Saya ambil ekstrak, ekstrak, ekstrak. Saya share screen lagi, berbagi layar. Oke, biar cepat saya komentari saja. Ini punya Ananda Fitri Rahmawati. Ya, Anda mungkin masih ingat lah soalnya. Saya hanya apa namanya? Lihat dari sini. Oh, ada soalnya. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki sebuah mesin adalah variabel acak yang berdistribusi eksponensial dengan min setengah jam. Min setengah jam. Berapa probabilitas bahwa waktu perbaikan melebihi setengah jam? Ya. Nah, oke. Diketahui minnya setengah jam. Maka yang penting adalah lambdanya 2. Oke. Nah, lalu pertanyaannya berapa yang A waktu perbaikan melebihi setengah jam, T lebih dari setengah. E pangkat min lambda T. E pangkat min 1. Oke. Kemudian yang kedua, berapa probabilitas perbaikan memakan waktu setidaknya 12,5 jam dengan syarat bahwa durasinya sudah melebihi 12 jam. Artinya perbaikannya sudah 12 jam, belum selesai, lalu ditanya berapa peluang bahwa waktu perbaikan itu paling tidak 12,5 jam, maka ini adalah peluang T lebih dari 12,5, diberikan T lebih dari 12, dengan menggunakan sifat memoryless, kita cukup menuliskan P lebih dari setengah saja, E pangkat min lambda kali T, hasilnya ini, oke, bagus, nomor 1 betul, nomor 2 apa pertanyaannya? Misalkan kamu, saya sambil lihat soalnya, ya anggap Anda datang ya. Jadi kalau mau diterjemahkan lebih pasnya gini, anggap Anda datang ke sebuah bank dengan satu teller dan ternyata ada 5 pelanggan di sana, 1 sedang dilayani, 4 lainnya sedang menunggu. Lalu kamu bergabung di antrian, oke. Jika waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial dengan laju mu, lajunya mu, berapa ya sebenarnya harga harapan waktu kamu habiskan di bank atau berapa min Anda berada di bank ya. Jawabannya ke bawah atau ke mana ini, Mbak? Pertanyaannya apa itu? Soal nomor 2. Oh ini jawaban ini ya, kita lihat jawabannya. 1 orang sedang dilayani, 4 orang antri, kamu orang yang ke-6 dengan 1 teller, kamu menunggu 5 orang dilayani. Jadi gini, mungkin notasinya saya sambil nanti apa namanya
Saya berikan ilustrasi. Ya. Misalkan Anda datang pada waktu 0 ini, bukan Anda pada waktu 0 ya. Iya. Ketika masuk ke bank, satu orang yang sedang dilayani itu sampai selesainya itu menghabiskan waktu sebut saja T1. Nah, setelah yang sedang dilayani itu selesai, selama T1, ingat, ketika Anda datang ke bank, karena kita menganggap pelayanannya eksponensial, maka apakah si pelanggan yang dilayani itu sudah baru saja dilayani atau sudah berapa lama dilayani, itu nggak masalah karena memiliki distribusi eksponensial itu memiliki sifat memoryless property. Jadi waktu sisa untuk melayani pelanggan yang sedang di teller itu sebut saja T1. Nah, lalu setelah itu pelanggan yang kedua dilayani membutuhkan waktu T2, pelanggan yang ketiga dilayani waktu T3, pelanggan yang keempat dilayani selama waktu T4, pelanggan yang kelima dilayani selama waktu T5, lalu Anda datang dilayani selama waktu T6. Ini S1, S2, sampai S6. Lamanya Anda menunggu adalah sebanyak S6. Ya. Nah, pertanyaannya adalah lama waktu Anda berada di bank. Jadi ekspektasi S6. S-nya berdiskusi gamma dengan parameter lambda, n per lambda, n per mu dalam hal ini. Ya. N-nya itu jadi berapa ini? 6. Mu lambdanya adalah mu. Jawabannya oke, tapi mungkin ilustrasi saya menjadi lebih jelas. Paham? Nomor 1, 2, ada pertanyaan? Ada yang beda? Halo? Paham, Pak. Paham, Prof. Paham ya? Oke. Saya justru beda malah ini. Ya, kalau Iya, beda, mungkin salahnya saya ini kayak kan lambdanya itu lajunya itu sendiri, sementara lajunya itu sendiri 1/mu ya. sebentar, itu kan dalam soalnya kan eksponensialnya kan dengan rate mu, maka lambdanya itu ya sama dengan mu. Beda kalau yang diketahui rata-ratanya, yang diketahui di sini sudah rate-nya mu, maka lambdanya sama dengan mu, bukan sepermu. Iya, sebagaimana saya tuh ini ya, mu-nya sendiri menjadi parameter ya, Iya, ya. rate parameter. Ya. Oke, lanjut. Soal berikutnya nomor berapa? 39. Sebentar saya lihat 39. Benar, nomor 39. Oke, sebuah teori ilmiah menganggap bahwa kesalahan di dalam pembelahan sel terjadi menurut proses Poisson dengan rate 2,5 per tahun. Ya, jadi ini yang penting, rate-nya 2,5 per tahun. Ya. Lambda, lalu dan bahwa individu mati ketika 196 kesalahan telah terjadi. Ya. Dengan mengasumsikan teori ini benar, pertanyaannya berapa mean lifetime dari satu individu, dan yang kedua berapa variansi lifetime dari satu individu. Nah,
lambda ini apa? R lambdanya ini oke. Pertanyaannya, individu mati apabila 196 kesalahan terjadi, ya. Jadi kan kalau saya buat apa namanya proses Poisson, ini misalnya waktu 0, lalu anggap kejadiannya itu adalah ketika satu individu mati. Nah, ini T1 adalah waktu individu mati, ya. Nah, T1 ini terjadi ketika 196 kesalahan terjadi. Berarti kalau sebuah individu mengalami, bukan T1. Jadi kesalahan pembelahan sel pertama, kesalahan pembelahan sel kedua, sampai seterusnya sampai kesalahan pembelahan sel yang ke 196, ya. Sementara antar pembelahan sel ini sendiri terjadi menurut proses Poisson dengan rate. Proses Poisson dengan rate itu artinya waktu antaranya itu eksponensial dengan rate 2,5, ya. Rate-nya 2,5 per tahun. Maka jawabannya P-nya itu dalam hal ini adalah S196 N per lambda, ya. 196 per 2,5, kira betul variansinya. Oke, ada yang berbeda? Ya, saya kira ini hanya pemahaman kata-kata dari soal saja. Saya lanjut dulu, nanti kalau ada pertanyaan bisa menyusul lagi. Nah, ini penting, ini nomor 44 ini, sebentar, 44. Ini butuh logika ini. Mobil-mobil melewati satu lokasi penyeberangan yang menurut proses Poisson dengan rate lambda. Lalu seorang wanita yang ingin menyeberang jalan pada lokasi tersebut menunggu sampai ia melihat tidak ada mobil yang lewat untuk waktu T, satuan waktu ke depan. Pertanyaannya, hitung probabilitas bahwa waktu tunggunya 0, yang B, tentukan harga harapan waktu tunggu dari wanita tersebut, ya. Nah, kan kalau saya buat ilustrasi gambar, ini apa namanya, misalkan 0 adalah waktu kita mulai memikirkan proses, kemudian seseorang itu kalau ini misalnya ini 0T, ya, 0 ini waktu seseorang itu, wanita tadi mulai berada di lokasi penyeberangan. Lalu dia memperhitungkan kita ada waktu T, misalnya T-nya sebut saja, misalnya T-nya misalnya 10 detik gitu misalkan, ya, nyebrang jalan dulu cepat, misalnya T-nya misalnya 10 detik, sebagai ilustrasi saja. Kalau selama 10 detik, kalau misalnya seorang ini membutuhkan waktu misalnya tidak lebih dari 10 detik untuk menyeberang, artinya kalau mobil yang akan lewat itu baru datang misalnya pada detik ke-15, ya, maka si orang ini
wanita ini akan selamat menyeberang jalan. Kalau misalnya ini sebut saja T1 sama dengan 15. Tapi kalau orang memikirkan bahwa untuk menyeberang butuh waktu 10 detik, tapi tiba-tiba dalam waktu misalnya hanya 7 detik kemudian, misalnya sudah ada mobil lewat, nah berarti dia tertabrak. Ya. Berarti tidak selamat gitu. Artinya kalau dia memikirkan bayangkan T yang 10, lalu T1-nya 7, maka ini tidak selamat untuk menyeberang. Nah sekarang ketika yang ditanya berapa probabilitas ia menunggunya 0, artinya dia langsung jalan dengan T-nya misalnya saya 10 detik. Ini artinya bahwa sampai 0 sampai 10 detik itu nggak ada mobil yang lewat. Jadi kalau dia wanita langsung nyebrang, tanpa menunggu, atau waktu tunggunya 0, artinya pada interval 0 sampai T tidak ada mobil yang lewat. Ya. Artinya PNT sama dengan 0, sehingga pertanyaannya reduksi menjadi yang ditanya itu adalah berapa peluang PNT sama dengan 0. Ya tinggal masukkan aja ke rumus E pangkat min lambda T, lambda dituangkan 0 per 0. Ini 0 faktorial, Mbak, bukan 1 ya, karena N-nya 0. Ini 0 faktorial. Ya hasilnya sama-sama 1. Jadi hasilnya E pangkat min lambda T. Oke, bagus. Lalu yang B, tentukan harga harapan waktu tunggunya. Ya. Find her expected waiting time. Ya. Kita lihat dulu. Misalkan W adalah waktu tunggu wanita tersebut, lalu X adalah kedatangan mobil selanjutnya. Jadi ini mirip gambar tadi ya. Ini 0, ini T, ya. Lalu, sebentar. Kenapa? Oke. X kedatangan mobil selanjutnya, Anda pakai notasi X ya. Misalnya ini X. Jika X lebih dari T, maka cukup waktu untuk nyeberang. Dan wanita tersebut akan langsung menyeberang. Ya, jadi kalau X-nya lebih dari T, tidak harus menunggu. Ya. Jika X lebih dari T, tidak harus langsung menyeberang atau tidak harus menunggu. Tapi jika X-nya kurang dari T, ya dia harus menunggu sampai nanti mobil berikutnya lewat, di mana jarak antara ini misalnya mobil pertama mau sampai mobil berikutnya, nanti jarak X yang ini X1 atau X ya, sampai jarak mobil berikutnya ini benar-benar X-nya lebih dari T. Ya. Jadi jika X kurang dari T, tidak cukup waktu untuk menyeberang, wanita tersebut menunggu selama X. Ya. Lalu lanjut untuk percobaan menunggu selanjutnya X2, X3, dan seterusnya. Maka W nunggu
tanpa menunggu jika X lebih dari T dan harus menunggu X plus W lagi. Mengapa X plus W? Karena ketika X setelah menunggu X, dia akan menunggu mobil berikutnya lewat itu merupakan proses Poisson berikutnya. Ya, merupakan kembali proses Poisson seperti semula. Ya. Sehingga, nah W ini ada dua kemungkinan. 0 kalau X-nya lebih dari T, tentu ada peluangnya, dan sebesar X plus W jika X-nya kurang dari T. Nilai harapannya ini pakai menghitung ekspektasi dengan memisahkan 0 kali peluang X lebih dari T ditambah ekspektasi X plus W apabila X-nya kurang dari T dikali peluang X kurang dari T. Yang pertama tentu 0, yang kedua 0, oke. Peluang X kurang dari T itu distribusi eksponensial, ya. 1 E pangkat W lambda T, benar. Karena ekspektasi ini ekspektasi W, ekspektasi ini didistribusi, ya. Benar, EW kali ED plus ini, ya ini hanya didistribusi saja, agak tulisannya kecil-kecil, rapat. Hasilnya lalu 1 mana ini? EB min ekspektasi lambda T kali EW boleh dikalikan ya jadi 4 suku ya. Coba kita lebih yang peluang X kurang dari T itu ini ya, yang ekspektasi W X dengan plus W dengan syarat X kurang dari T ini menjadi ditulis ekspektasi X kurang dari sama dengan X lebih dari X kurang dari T ditambah ekspektasi W dengan X kurang dari T. Ini proses Poisson baru, lalu yang ini tetap, yang ekspektasi X dengan syarat X kurang dari T itu ditulis kembali, ini ekspektasi W aksen sama ekspektasi W karena proses Poisson mulai lagi. Lalu ya berarti ini ada kurung ini ya, kurung. Lalu dikalikan ekspektasi W kali 1, ekspektasi W kali E pangkat min lambda T, ini yang kedua. Lalu yang ketiganya Anda mengalikan 1 E pangkat min lambda T kali yang ini. Oke, ini hanya didistribusikan saja ya. Distribusi. Lalu apa ini? EB, E min, ini 1 min E pangkat min lambda T. 1 min E pangkat min lambda T, ekspektasi X ini ditulis lagi
Eh, bisa jelaskan Mbak ini garis berikutnya ini dari mana ini? EB di kiri habis. Ya, kalau ini bisa dicoret dengan ini, maka ini menjadi E pangkat. Bisa bantu Mbak jelaskan ini, kenapa hasilnya ini? Ini kan suku yang kedua. Suku yang pertama, EB dikalikan lambda T sama dengan 1 dikalikan lambda T kali ekspektasi X dengan syarat X kurang dari T. Maka EB sama dengan 1 dikalikan lambda T kali ekspektasi X, di mana X kurang dari T itu nanti integral 0 sampai T dari distribusi eksponensial. Ya. Distribusi eksponensial lambda X lambda pangkat lambda X dx. Lalu dibagi T pangkat min lambda T. Yang ini bisa diintegralkan. Ya, mungkin ini bisa diproses berikutnya ya. 1 min T pangkat min lambda T. Kali ini min T pangkat min lambda X, batasnya 0 sampai T. Per E pangkat min lambda T. Hasilnya 1 min E pangkat min lambda T. Kali 1 min E pangkat min lambda T. Per E pangkat min lambda T. Satu E pangkat lambda T. E pangkat lambda T. Min 1. Oh, ini integralnya min 1 lambda ini. Sudah integral dx kali, mungkin saya salah hitung. Ini ada dikunci nggak Mbak jawabannya Mbak? Jawaban ini. Dikunci jawaban ada nggak? Halo? Atau nanti saya cek lagi aja apa namanya, ya kalau menurut saya kok jawabannya ini ya. 1 min lambda T kuadrat. Mungkin saya ada yang keliru tapi nanti saya cek lagi. Baik, ada lagi nggak soalnya?
Oke, sudah ini, sudah saya cek di ada 44. Nggak ada di kunci jawaban. Ya, mungkin nanti kalau jawaban yang benar bisa saya kirim. Saya kira apa namanya itu mungkin ini kita pending. Saya sekarang ingin sekarang ini pertemuan ke-7 ya Mbak ya. Pertemuan. Ya kan? Iya, Prof. Nah, minggu depan itu minggu ke-8 minggu UTS. Jadi saya ingin karena saya mengajar di 3 kelas yang paralel, maka UTS-nya akan bareng. Yang sudah kita pelajari kan 2 bab ya namanya. Yang pertemuan pertama hanya review, bab pertama itu tentang rantai Markov, tentang apa? Bab pertama review, proses stokastik pertama yang kita pelajari rantai Markov, lalu terus yang kedua proses Poisson. Bayangan saya itu nanti akan ada 4 soal. Anda pelajari gini aja, nanti Anda dalam UTS-nya boleh menulis ringkasan rumus-rumusnya, ya silahkan dalam 1 halaman kertas A4, menuliskan rumus-rumus yang yang dirasa Anda perlu tuliskan. Lalu soalnya nanti terkait dengan rantai Markov itu ada kemungkinannya ya tentang probabilitas transisi ya, probabilitas transisi apakah 1 tahap atau 2 tahap gitu ya. Itu nanti akan mungkin potensial untuk ditanyakan. Kemudian yang kedua yang potensial ditanyakan adalah tentang limit probabilitas dari rantai Markov diskrit ya, yang kita waktu itu sudah mempelajari bagaimana menentukan PJ ya dengan menyelesaikan sistem persamaan linier, itu potensial untuk saya tanyakan. Kemudian yang potensial untuk saya tanyakan tentang branching proses, peluang musnah suatu populasi, itu juga ada peluang untuk saya tanyakan. Jadi dari dari rantai Markov kurang lebih itu ada 3 peluang, tapi mungkin nanti saya hanya akan ambil 2 dari 3 kemungkinan itu, nanti saya sesuaikan saja. Kemudian dari proses Poisson homogen ini nanti akan ada 1 soal ya, mungkin ya kurang lebih mirip seperti latihan yang baru saja kita bahas lah. Yang penting Anda harus bisa memahami ceritanya, memahami rate-nya, memahami waktunya, dan memahami soal ceritanya itu menggunakan logika saja. Jadi proses Poisson homogen itu 1. Kemudian proses Poisson non homogen itu ada kemungkinan 1 proses Poisson non homogen, itu juga akan saya tanyakan. Lalu peluang lagi proses Poisson majemuk. Jadi ada 6 kemungkinan soal proses Poisson homogen, proses Poisson non homogen, proses Poisson majemuk yang tadi
contohnya sudah kita pelajari, jadi ada 6 kemungkinan, tapi pertanyaan soal saya hanya 4. Soal saya hanya 4 saja. Ya, jadi tentu semuanya sebaiknya dipelajari. Itu rencana saya untuk UTS minggu depan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Waktunya tergantung prodi ya, yang menjadwal saya nggak tahu akan jadwal hari apa. Bagaimana? Ada pertanyaan atau tidak? Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya kira saya cukupkan itu saja. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa melalui ketua kelas, silahkan nanti komunikasi dengan saya hari ini. Itu saja yang dapat saya berikan. Saya kira untuk persiapan UTS sudah jelas ya. Saya mengusulkan untuk dijadwal minggu depan paralel nanti dengan 3 kelas. Itu saja hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Ya, saya keluar. Terima kasih, Prof. Nanti malam mungkin saya kirim itu yang PDF file yang ada catatan-catatan tadi. Baik, terima kasih, Prof. Ya, saya keluar.